Sebenarnya milih konsep MITI itu lebih simpel ya. Lebih simpel. Iya, lebih simpel. Dari kaki-kaki, terus dari velg ban dan nggak perlu radius, nggak ya, radius. Celarak itu apa sih bahasa Tergelincir. Tergelincir di aspal ada 50 meter. Akhirnya dari depan spion sampai sini. Panjang Mas, kenapa panjang. Itu? Kayaknya sih dari kontak ya. Sengaja dibaratin orang. Ya, saya Aziz dari Gendu-Gendu Rasa Channel. Kita ada di segmen rasa modifikasi. Sejauh apa sih rasa di mobil ini? Ya Mas, gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Ya, ini adalah owner dari si mobil GL8. Boleh dikenalin Mas dengan nama siapa? Jerry Novelino. Ya. Ini mobil ini pertama dipegang Mas Jerry itu belinya antara baru atau second? Second Mas. Second. Boleh di-spill dikit mungkin dari tahun produksinya, tipenya apa, terus pengambilannya apa? Jazz GL8 tahun 2011. Facelift. Ya, udah facelift tapi belum RS. Ini masih tipenya S. Ya, Oke. Berarti dia tipe S. Akhirnya ini sekarang kan kalau dilihat udah ke RS ya? Iya. Lebih ke RS ya. Udah di-upgrade ke RS. Nah, teman-teman mungkin penasaran nih Mas. Kenapa sih Mas J itu milih mobil RS ini dan historinya dulu kenapa memilih dengan konsep seperti ini? Sebenarnya milih konsep MITI itu lebih simpel ya. Lebih simpel? Iya, lebih simpel. Dari kaki-kaki, terus dari velg ban dan nggak perlu radius, nggak radius. Berarti si fender ini masih OM-nya. Masih OM-nya. Paling cuman roll dikit lah. Roll dikit. Iya, biar nggak seruk banget. Nyesuaiin si konsep MITI ini ya. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin diceritain pas pengambilannya itu mobil ini gimana ceritanya? Sebelum main ini apakah pernah main mobil yang lain atau dulu sempat terjun di dunia yang lain soal modifikasi? Kalau dari awal itu saya basicnya motor ya. Motocross pertamanya ya. Saya sering balapan, terus kebetulan pas terakhir awal-awal corona ya, saya lagi latihan mau balapan, prepare fisik, sparring mungkin lagi ya. Itu tangan saya patah, ini di tangan kanan. Oh, sempat insiden. Terus akhirnya sarafnya juga kena, agak lumpuh. Agak parah itu berarti dulu ya Mas? Lumayan parah. 3 bulan saya tangannya kayak orang stroke begini. Karena mungkin si saraf itu yang terganggu. Iya, terus ya sering ke rumah sakit ya buat terapi kayak gitu. Terus abis sehat, saya kecelakaan lagi naik motor di jalan. Naik motor lagi di jalan. Cross juga atau motor standar? Motor standar di rumah di jalanan. Jadi saya dari rumah, terus nyoba motor, terus tergelincir, terus tabrakan sama mobil. Oh, berarti pas itu tabrak crash paling parah sih pas itu. Paling parah. Sempat awalnya mungkin insiden di pas motocross itu baru sembuh mungkin beberapa bulan, akhirnya insiden lagi tuh. Iya, betul. Dan insiden yang kedua lebih parah. Oh, sih nggak sampai patah tulang ya, tapi kulit habis semua. Melupa. Soalnya ngeri itu. Dekat rumah kan nggak pakai baju yang proper. Terus lumayan ngebut, soalnya nyoba motor ya kayak ini settingan baru. Nyari capnya si motor itu ya. Iya. Terus saya celarak itu apa sih bahasa tergelincir di aspal ada 50 meter. Akhirnya jadi kulitnya nggak punya kulit pas itu. Itu sempat masuk RS lagi dan mungkin perawatan lagi ya, biar kondisinya fit lagi ke sekarang ini. Terus dibilangin sama Mbah pas itu, iya, iki Jerry tabrakan baik. Aja kon nulih nggak motor nih apa. Nah dari situ orang tuanya aku jadi mungkin kepikiran. Jadi ya udah nggak usah main motor, dibeliin mobil aja. Oh, berarti gitu Mas. Gitu. Mungkin netizen
nggak paham ya bahasa ngapaknya ya. Itu tuh sempet si mbahnya itu kepikiran karena dia bergelut dengan moto. Nah, akhirnya dari keluarganya itu memutuskan suruh boleh main otomotif lagi tapi di mobil aja yang lebih safety. Iya, lebih safety. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, Mas. Balik lagi ke si mobil. Nah, ini tipe S di tahun 2011. 2011. Ya. Nah, sebelum pakai ini apa pernah main mobil yang lain? Belum pernah sih. Belum pernah. Langsung ini. Paling sebelumnya cuman ganti velg mobilnya orang tua sih. Oh, berarti yang dipegang Mas Jerry itu yang buat mainan itu hanya ini ya? Hanya ini. Kalau yang sebelumnya paling mobilnya orang tua, saya ganti velgnya doang. Oke, siap. Untuk si mobil ini ya Mas ya, pertama kali nih yang didandanin atau disentuh sama Mas Jerry itu di sektor apa dulu? Pertama kali? Bumper. Oke. Bumper itu ceritanya gimana Mas? Awalnya dulu kan pakai bumper S, terus ada body kitnya, body kit yang apa namanya? Part number. Iya. Part number dia body kit. Mungkin dengan seri, kalau nggak salah kan ini kan body kitnya ada di Modulo, terus ada ya beberapa aftermarket yang lain. Tapi yang legal dijual di Indo atau di Asia kan tipenya RS sama yang S. Kalau nggak salah itu kan. Iya. Nah, setelah penggantian bumper itu, sektor apa lagi yang Mas Jerry pegang? Velg. Habis itu langsung ganti velg. Pertama pakai TE37 warna coklat. Warna coklat dengan ring 15 juga. Iya. Itu langsung Mas Jerry ambil ke konsep MITI atau belum? Ya langsung MITI sih awal. Langsung MITI. Ya awal langsung MITI. Karena dikomporin sama temen ya. Oh iya benar. Temen-temen pada MITI. Kalau emang anak-anak nongkrong itu kan apalagi di Banjarnegara FOMO-nya itu kan seperti itu, kayak misal nih satu tongkrongan ini upgrade A, yang lain ikut upgrade A. Nah, kalau dibilang saingan ya nggak saingan ya, cuma berbenah sendiri-sendiri biar nyesuaiin sama tren yang anak-anak lagi jalanin. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan menarik ya Mas, kayak banyak part-part aftermarket yang udah pada nempel di mobil G8 ini. Iya. Pertama yang dibeli aftermarket itu mungkin headlamp atau stop lamp atau yang lain. Mas Jerry pertama beli yang mana? Wah, lumayan lupa ya, soalnya udah 3 tahun paling. 3 tahun. Ya pertama pelek sih. Pelek, terus dikomporin temen, suruh nyeperin. Oh, berarti ini habis colok si pelek, yang fokus utamanya Mas Jerry itu di sektor kaki. Iya. Nah, kita bahas sektor kakinya aja ya. Ini sekarang kan dia pakai ring 15, modelnya apa Mas? Bisa dijelasin? Racing Heart Homura. Iya, Homura. Dengan ring 15 lebarnya 7. ET-nya 42. Gede juga ET-nya ya? Iya. Nah, dengan dibalut ban Forseum 195/55. Ini yang dipakai sekarang. Kalau nggak salah nih ya Mas, kalau pakai ET segitu dia kan agak jebur ya. Nah, ini kok jadi cakep kayak gini, penambahan apa ini Mas? Ini pakai spacer. Pakai spacer? Ya, spacer tebel, berarti yang belakang berapa ya? 18 mili. Kisaran 18 mili. 18 mili. Di sektor depan? Kalau yang depan 8 mili. 8 mili. Oke, itu kan kalau dilihat nih agak cakep depan nih. Ada penambahan part BBK. Nah, itu bisa di-spill dikit BBK-nya itu berapa port dan untuk disknya itu ukurannya berapa Mas? Kalau ukuran agak lupa ya, soalnya saya beli bekas. Iya, pas itu nggak nanya lebar rotornya berapa. Iya, nggak nanya. Terus BBK-nya 4 pot, merek Spoon. Iya. Original. Kayaknya original. Mungkin original ya. Ya mungkin. Tapi cakep ya. Sekarang ketempel, kecolok akhirnya cakep. Nah, ke sektor suspensi Mas. Ini kan MITI kan biasanya tetap dia statik kan, mainannya kan. Nah, ini untuk suspensi dan lowering kit, Mas Jerry itu pilih yang aftermarket atau custom? Pilih custom. Karena lebih
lebih hemat, ya. tapi nyaman. Yang penting nyaman. Yang penting kalau custom nih kan ada di racikannya, kita ribbon, kita pilih-pilih yang agak empuk lah. Mungkin itu sektor kaki. Nah, yang menarik di bodi, Mas. Ini kan ada stop lamp tuh udah diganti, stop lamp, headlamp depan, grill, terus spoilernya juga udah diganti. Itu langsung beli satu paket atau per piece dulu? Per piece. Per piece. Yang pertama dibeli? Yang pertama ganti itu stop lamp. Stop lamp. Stop lamp. Stop lamp pakai apa, Mas? Stop lamp ini hybrid. Hybrid ya, GP4. GP4. Berarti Masnya beli di Maxi Garage. Oke, Maxi Garage. Karena teman-teman kalau mau beli part-part GDM mungkin bisa di Maxi Garage ya, Mas. Betul. Oke. Nah, belakang spoilernya, Mas. Spoiler pakai modulo. Iya. Terus ini kan di sektor lampu apa ya, kalau bahasa orang ngomong di bumper mata kucing ya? Mata kucing. Nah, itu kan kayaknya jarang yang pakai clean ya. Karena ini konsepnya dari atas stop lamp udah hybrid kan harus ke bawah kan clean semua. Iya, betul. Nah, untuk si mata kucing sendiri, Mas Jerry tuh custom atau emang ada apa aftermarket yang lain? Sebenarnya kalau mata kucing itu saya nyari JDM. Nyarinya JDM. Tapi ternyata nggak ada. Nggak nemu partnya. Nggak nemu partnya. Mungkin ada ya. Ya. Mungkin ada tapi nggak nemu. Daripada kelamaan, pas itu keburu mau kontes yang di Wonosobo. Ngejar event. Akhirnya beli aftermarket. Ya, yang nggak kemurahan, yang nggak kemahalan. Ya, ambil tengahnya ya. Iya, biar tampilannya clean ya. Iya, biar nggak cepet rusak juga kan. Benar. Sayang juga kalau beli yang murah, nanti beli lagi hitungannya lebih mahal. Iyalah, 2 kali kerja kan ya, Mas. Betul. Belakang itu yang depan penambahan grill, Mas. Kenapa milih model itu? Awalnya itu grill modulo. Terus pas itu kan saya sama ownernya Maxi Garage lagi nongkrong, terus kelihatan nih mobilnya agak ini bagusnya diganti ini nih, gitu. Enggak, ada yang suka sama ada yang suka sama grill yang lama itu, si model itu. Akhirnya terus dibeli. Terus aku jadi beli grill yang GP4 ini. Iya. Tapi ya dibilang modulo sama GP4 aslinya tuh ya mirip-mirip lah, cakep-cakep juga kalau dicolok di GL8 ini kan. Terus fog lamp, Mas. Fog lamp kan kalau nggak salah udah gantian ya. Udah gantian. Nah, mungkin bisa disipil dikit, Mas, fog lampnya. Fog lamp itu pakai Phoenix. Iya, Phoenix 2,5 inch. 3 warna. Udah terang ya, cukup. Iya, lumayan lah kalau jalan malam cuman pakai fog lampnya aja udah cukup ya. Headlampnya nggak usah ikut lah. Ini di headlamp mungkin? Headlamp dulu sempat pakai bilet. Sempat pakai bilet. Ya pas itu lagi zaman yang pakai lampu dangdut ya. Era-era dangdutan. Iya, dangdutan gitu, kan? Yang apa? RGB gitu. RGB. Kan jadi kepengen. Jadi ikut masang. Terus lama-lama agak bosan. Emang kalau dicopot warnanya mencolok emang biasanya cepet bosan ya, Mas ya. Kalau modif-modif kan biasanya ke yang simpel-simpel, clean look, yang timeless. Cuma ya emang fase itu kan sempat ada FOMO yang lampu warna-warni ya, yang dibilang itu mungkin lampu disco, ada yang bilang dangdutan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Mas Jerry kembali lagi ke standarnya sekarang. Di samping dia lebih reliable, terus dilihat lebih clean. Betul. Nah, sebenarnya sih bagus ya. Kayak dilihat kalau malam-malam itu ada warnanya di depan itu agak lumayan keren sih sebenarnya. Apa ya namanya, demon apa ya? Iya. Tidak perlu dinyalain full, dia udah show off sih. Headlamp itu show off. Show off. Tapi lama-lama kalau ini kan biletnya aku kan belakangnya ini di custom. Enggak di apa namanya? Black housing. Black housing dibikin hitam. Iya, dibikin hitam. Itu dilihat-lihat kalau siang itu jelek loh. Nah, kurang nyambung sama bodinya sih. Iya. Karena kalau misalkan car enthusiast kan kebanyakan suka yang pakemnya aja. Yang penting dilihat enak,
clean ya udah. Iya, mungkin kalau sore, kalau malam bagus sekarang nggak kelihatan. Karena gelap juga kan, dia nyatu kan sama kalau siang kan dia kelihatan kok ini gelap. Jadi kalau dilihat orang-orang mungkin wah ini kurang simpel, bagusnya pakai ini yang ini biar lebih nyaman dipandang. Nah, oke. Untuk cerita mungkin di body Mas. Kalau nggak salah kan Jazz nggak ada yang dari pabrik warna seperti ini. Betul. Kenapa Mas pilih warna seperti ini? Ini soalnya agak tricky nih. Misal insiden kayak nyerempet-nyerempet dikit atau mau spot-spot dikit kan agak ribet ya Mas ya. Karena dia warnanya seperti ini. Ribet banget sih. Mas jadi milih warna ini alasannya apa Mas? Alasannya gimana ya? Pas itu kan saya sering nyepet nih, ada lecet-lecet dikit. Oh, sering-sering spet. Iya, awal mulanya itu. Iya, jadi awal beberapa kali nyepet masih belang, saya gebyur nih warna putih. Oh, berarti sebelum warna ini sempat digebyur juga di warna putih lagi. Putih solid. Putih solid. Iya. Karena insiden kalau misalkan ada trikit-trikit dikit sepet belang. Sepet belang kan kita wah sebagai kata artisnya kan ganjel lah ya Mas ya. Iya, betul. Nah, dibilang itu ganjel. Yaudahlah kita biur aja, tapi sampai ke putih lagi. Masih sama putih. Nah, pas itu pas habis putih dilihat kok putih banget ya gitu. Agak beda dari warna standarnya yang bawaan pabrik. Terlalu colok mungkin. Kayak awal itu mantep pakai warna putih solid itu mantep banget. Giliran udah pakai dilihat itu kayak gimana ya, kayak mobil polos banget gitu loh. Kurang serk. Masih tetap akhirnya mungkin pemikirannya Maciri, wah ini putih lagi aja tapi dengan mix warna yang agak lain. Iya. Ternyata setelah jadi dipakai kok tampilannya gitu-gitu aja nih. Iya. Bosen lagi kan jatuhnya kan. Betul. Habis si putih yang kedua itu untuk ke warna si ungu ini itu langsung diganti seketika atau buat konten-konten dulu atau event-event dulu baru akhirnya ke warna si ungu ini Mas. Pas abis ngebiur warna putih langsung ikut meet up itu namanya apa? Udah termasuk kontes ya pas itu ya? Iya mungkin mini meet up ya. Iya. Kita simpulkan mini meet up kan. Iya ikut terus ya nongkrong gitulah. Terus udah agak lama-lama tambah bosen nih. Tambah bosen. Iya. Karena udah belinya warna putih meskipun siram ulang tetap putih lagi kan ya emang nggak ganti nuansa kan. Iya masih sama. Akhirnya pengen milih si warna ungu ini. Nah bikin warna kayak gini kan nggak mudah Mas. Boleh di spill mungkin prosesnya. Prosesnya agak bikin pusing yang ngecat sih ya. Agak bikin pusing yang ngecat pasti Mas karena ya warnanya agak unik kan. Betul. Karena harus sekali gebyur mungkin ya. Iya. Kalau apa namanya dibikin per panel mungkin kayaknya hasilnya beda nanti keringnya. Biasanya kejadian kayak gitu Mas, kalau per panel itu nanti begitu dia ya bahasanya catnya itu mateng ya. Pas matengnya itu enggak rata. Betul. Kalau pemilihan warna yang seperti ini. Nah, ini nih ungu apa sih Mas? Violet. Iya, violet apa namanya? Efek 3 warna. Tapi maksudnya ke candy atau apa Mas? Candy apa bukan ya? Ya mungkin kan mungkin teman-teman ya kalau menyimpulkan ini kan warnanya agak mencolok nih. Kayaknya sih kalau warna-warna kayak gitu kan kita harus ekstra ngerawatnya. Soalnya kalau misalkan nih kita nyuci kondisi airnya mungkin kurang baik, terus lapnya itu agak kotor kan baret nih Mas. Baret. Nah kalau udah baret-baret kan mau nggak mau kalau dipoles nggak hilang dispet. Kalau paling baret tipis, kalau misal kayak ke perubahan motor insya Allah masih aman. Aman. Soalnya ini udah di wet look. Jadi clearnya dari tombol tebel banget. Nah itu teman-teman kalau misalkan milih warna yang agak rumit ya, nih salah satu triknya di wet look biar tebel. Itu salah satunya teman. Jadi kalau misalkan ada insiden dikit-dikit itu dipoles masih aman lah, nggak sampai ke catnya. Pas itu sempet saya bawa ke toko, ke tokonya aku di Karangkobar. Pas pulang itu ada baret
Ada dari baret. depan situ Mas. Dari depan spion sampai sini. Panjang Mas, kenapa panjang. Kayaknya sih dari kontak ya. Sengaja dibaretin orang. Itu dipoles dikit aja, sih langsung hilang. Aman ya? Aman karena sih pakai white look itu. Ya, balik lagi ke velg Mas. Kalau nggak salah kan dulu sebelum pakai velg ini kan sempet solok-solok velg yang mod A, B, C, D kan. Kenapa memantapkan ke ini Mas? Gimana ya? Sebelumnya ini kan pakai spoon. Pakai spoon? Iya. Pas saya pakai spoon, teman saya ikut pakai spoon. Oh, bareng nih. Padahal ini baru kecolok, baru dipasang, besoknya langsung temennya pakai spoon juga. Fitmentnya sudah seperti ini pas pakai spoon? Awalnya enggak, pas itu kan sempet pas Halo Lifestyle di ngecamp di ada acara ya dari... ngecamp lah pokoknya. Pas yang pertama itu cuman asal nemplok aja, karena belum pakai BBK, belum mikirin sempet sampai ke situ, belum di fitting proper lah ya. Yang penting kepasang aja. Yang penting pasang, bisa soal kamera buat flexing gitu kan. Masih nyelup banget waktu itu. Oke. Mungkin bahas interior apa ya? Interior apa nih yang udah pernah dirubah atau masih standar, atau part apa yang udah nempel di interior? Paling setir ganti pakai fit hybrid GB4 aftermarket juga? Enggak, itu original dari dari Honda, mobil Jepang. Asli Jepang yang nggak diproduksi copotan. Betul, copotan GTM gitu ya. Iya, kalau di di Jepang kan mobil beberapa tahun kalau udah 5 tahun ke depan harus ganti kan. Iya, harus udah masuk. Kadang ada yang udah dimasukin yang dipotong mobil itu. Masuk rongsok lah kalau bahasa ini ya, udah nggak boleh pakai. Tapi kalau regulasinya 5 tahun pakai, habis itu harus ganti mobil kan, kalau nggak salah di Jepang seperti itu kan. Tapi kalau part-part kalau mobil yang udah yang langka kan dicopotin, nanti dijual di negara lain. Jadi ini ngambil dari Jepang asli. Terus ini kan agak rame nih, anak-anak MITI mainan G8, K5 kan, yang buat MITI kan rata-rata itu. Nah, Mas Jerry itu mainan si G8 ini udah lama. Sempet kepikiran nggak Mas ganti konsep? Sempet. Pas itu sempet kepengen stand. Pengen stand. Chamber, betul, pengen lebar, celong-celong. Pengen banget karena lebih menantang ya. Ya, main fittingnya itu lebih menantang. agak menantang, emang seperti itu. Pas itu awal kan aku modifin mobilnya orang tua nih. Walaupun masih pakai uangnya orang tua ya, tapi aku cariin pelek di mobil yang lain. Iya, mobil Yaris pas itu. Mainan Yaris. Zaman 2021-an lah sekitar. Nah, velg Yaris itu dicopot karena mobilnya mau dijual. Iya. Nah, daripada ngeletak, nyoba colokin. Pasang. Ternyata dilihat kayaknya kalau dibikin stand itu bagus gitu. Sempet kepengen, tapi belum terlaksana karena pas itu ya masih awal-awal kerja, uangnya belum banyak, belum berani modif sampai yang ekstrim total gitu. Lah ya gitu. Jadi ya udah MITI aja lah. Itu berarti salah satu opsi yang lagi dipikirin sama Mas Jerry. Tapi ini kedepannya nih Mas, mau ada perubahan lain di mobil ini atau cukup sekian si mobil ini? Kalau kedepannya sih konsep masih tetap MITI. Tapi kepingin dibikin full hybrid. Lumayan tuh Mas, kalau full hybrid nyarinya agak susah kan. Sekarang udah gorengan, panoramik, lain dan sebagainya, itu pengen banget. Kalau sebelumnya kan ini pakai part-part JDM itu yang punya fit hybrid kan di sponsorin sama Maxi Gerik. Si Maxi Gerik itu. Iya. Jadi pas itu event kontes di Wonosobo sama event PKOB di Purwokerto. Berarti mobil ini
termasuk sering nongkrong di event-event. Iya lumayan lah ya. Itu salah satu mungkin teman atau brandnya si Maxim itu menyponsori si mobil ini. Iya, jadi biar namanya lebih naik lah ya, karena lebih kelihatan buat apa namanya ya kalau orang bilang bensinnya. Iya. Nah, di bagian mesin Mas, masih standarkah atau ada yang dirubah? Masih standar banget. Belum. Dan emang nyaman sih kalau menurutku Jazz itu nggak perlu di naik stek atau nggak perlu ditambahin macam-macam juga udah nyaman kalau buat dalam kota kan. Dia cepet, responnya cepet, terus bahan bakarnya juga irit ya dibilang ya. Lumayan irit. Ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman kenalan sama si GL8-nya punya Mas Jerry. Nah, untuk kedepannya mungkin ada yang penasaran apa yang dikerjakan lagi, nanti ada segmen 2. Cukup sekian, terima kasih dan see you.